Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama beribadah bersama dalam ibadah kelas pra-remaja hari Minggu tanggal 28 Maret 2021. Sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini, Lose akan memberikan sebuah pengumuman, yaitu pada tanggal 4 April 2021 kita akan mengadakan ibadah Paskah untuk anak kelas sekolah minggu. Jadi ibadah ini akan digabung mulai dari anak kelas balita sampai kelas pra-remaja. Ibadah akan dilakukan pukul 16.15, yaitu jam 4:15. Kali ini ibadah akan dilaksanakan secara Zoom, ya, karena kita sudah lama tidak bertatap muka, ya, supaya kalian bisa melepaskan rindu untuk melihat Lose-Lose dan juga teman-teman sekelas kalian, ya. Untuk itu, Lose harapkan adik-adik mulai hari ini bisa memberitahu orang tuanya supaya bisa menyiapkan waktu pada hari Minggu jam 4:15, ya, supaya nggak pergi-pergi, semua bisa ikut Zoom. Dan jangan lupa disiapkan juga peralatannya, ya, HP-nya atau laptop, ya. Jangan lupa yang pakai kuotanya diisi supaya tidak sampai kehabisan kuota di tengah-tengah Zoom, ya. Nah, adik-adik, itu pengumumannya dari Lose. Lose harapkan semua adik-adik bisa ikut, ya, karena kita akan memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sebelum memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini Engkau telah mengizinkan kami untuk bersama-sama berkumpul untuk beribadah dalam kelas pra-remaja melalui online hari ini. Tuhan, kami tahu bahwa meskipun kami beribadah melalui online, tetapi kuasa Tuhan tetap nyata di dalam kehidupan kami. Roh Kudus-Mu tetap menolong kami untuk kami dapat memuliakan Engkau melalui suara kami, dan kami dapat belajar akan firman-Mu. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, mari kita bersama-sama menyembah Tuhan melalui sebuah pujian yang berjudul Tuhan Yesus Baik.
bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya sampai selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik, beberapa minggu ini kita sudah belajar materi tentang regu Allah. Dari serangkaian materi tersebut, hari ini kita akan belajar bagian yang terakhir dari rangkaian materi regu Allah, yaitu tentang anggota regu Allah yang membelot. Kalian tahu kan membelot itu artinya apa? Membelot artinya berkhianat atau tidak setia. Pernahkah kalian mencermati atau mendengar tentang kasus suap? Ya, kasus suap tidak hanya terjadi dalam dunia politik. Dalam berbagai hal banyak terjadi kasus suap. Salah satunya yaitu terjadi dalam bidang olahraga. Ada sebuah cerita yang menceritakan bahwa di Cina ada seorang wasit yang mengaku telah disuap oleh seseorang dalam kurun waktu yang cukup lama, yaitu dari tahun 2005 sampai 2009. Saat wasit ini diadili di pengadilan provinsi Xiaoning Utara, si wasit yang bernama Hua Jinji itu mengakui menerima suap sekitar 1,6 yuan. 1,6 juta yuan. Jadi kalau diperkirakan kursnya misalnya 2000, itu sekitar 3,2 miliar. Wah, banyak sekali ya. Adik-adik, menerima suap itu juga termasuk tidak setia ya. Tidak setia kepada janjinya, janji seorang wasit. Tidak setia pada tugasnya sebagai seorang wasit. Nah, adik-adik, kalau misalnya kalian punya teman ya, atau kalian punya kelompok bermain, kelompok belajar ya, kemudian salah seorang teman kalian itu menjadi pengkhianat atau tidak setia pada kelompoknya, bagaimana perasaan kalian? Pasti sangat jengkel ya kepada teman kalian itu ya. Nah, di dalam Alkitab juga menceritakan ada beberapa orang tokoh-tokoh yang tidak setia, yaitu menjadi pengkhianat. Contoh dalam cerita di Perjanjian Lama, kalian ingat akan seorang tokoh yang bernama Akan ya, dalam kitab Yosua 7. Diceritakan Akan ini bersama pasukan bangsa Israel ya, mereka menyerang sebuah kota dan kemudian Tuhan memberikan mereka kemenangan. Kemudian Tuhan juga memberikan perintah bahwa semua barang-barang yang diambil dari tokoh itu, kota itu yang dijarah tidak boleh dibawa pulang sendiri, tetapi harus dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, orang yang bernama Akan ini ternyata dia tergiur ya akan barang-barang tersebut. Kemudian dia mengambil dan menyimpan sebagian untuk dirinya sendiri. Nah, Tuhan marah ya, karena orang ini tidak setia ya, dia mengkhianati teman-temannya, karena teman-teman semuanya
mereka taat pada perintah Tuhan. Cuma satu orang ini yang berkhianat. Akhirnya Tuhan menghukum semua bangsa Israel ya, mereka kalah dalam berperang di kota yang lainnya. Dan Tuhan juga menghukum orang yang bernama Akan ini. Nah, dalam perjanjian baru juga diceritakan sepasang suami istri yang juga tidak setia kepada Tuhan, yang berkhianat juga. Dia bernama Ananias dan Safira. Nanti kalian bisa baca di kitab Kisah Para Rasul 5. Ananias dan Safira ini mereka menjual sebidang tanah. Waktu ditanya, mereka bilang hasil penjualan tanah itu akan dipersembahkan kepada Tuhan. Waktu ditanya berapa nilainya hasil penjualan tanah tersebut, ternyata suami istri ini kompak untuk membohongi Tuhan. Ya, dia tidak mengatakan jumlah yang sesungguhnya, dan Tuhan menghukum sepasang suami istri ini. Akhirnya mereka meninggal ya. Nah, hari ini kita akan membahas seorang tokoh lagi, yaitu yang juga seorang pengkhianat di dalam timnya Tuhan Yesus. Nah, tentu kalian sudah bisa menebak siapa pengkhianat ini. Ya, betul. Pengkhianat ini adalah Yudas Iskariot. Dalam ke-12 murid Tuhan Yesus memang ada dua nama Yudas. Nah, untuk membedakan Yudas yang satu dengan Yudas yang lainnya, akhirnya Yudas yang mengkhianati Tuhan Yesus disebut Yudas Iskariot. Adik-adik, mari kita baca dari kitab Matius 26 ayat 14 sampai 16. Matius 26 ayat 14 sampai 16. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan padaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Puji Tuhan untuk pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Adik-adik, dalam nats tersebut kita sudah membaca bagaimana Yudas menjual gurunya sendiri dengan uang senilai 30 keping perak ya. Sebetulnya siapa sih Yudas Iskariot itu? Yudas Iskariot bukan sekedar pengikut Tuhan Yesus, tetapi dia adalah salah satu dari 12 orang yang dipilih sendiri oleh Tuhan Yesus untuk menjadi murid-muridnya. Jadi muridnya Tuhan Yesus itu, orang yang mengikut Tuhan Yesus itu banyak ya. Tetapi ada 12 orang yang dipilih secara khusus oleh Tuhan Yesus untuk melayani dia dan mengikut dia. Juga belajar dari Tuhan Yesus secara khusus ya. Nah, dalam Matius 10 ayat 1 dan 4 nanti bisa kalian baca bagaimana Tuhan Yesus sendiri sudah memilih Yudas Iskariot sebagai muridnya. Sebagai murid Tuhan Yesus, maka ada syarat-syaratnya. Ya, ada syarat yang harus dipenuhi. Salah satu syaratnya yaitu mereka harus meninggalkan semua dan mengikut Tuhan Yesus. Seperti Petrus meninggalkan jalannya, meninggalkan perahunya. Juga Yohanes dan Yakobus meninggalkan ayahnya dan mengikut Tuhan Yesus. Ayo kita baca di kitab Matius 19 ayat 27. Hari ini kita akan banyak membaca bagian-bagian Alkitab ya.
Matius 19 ayat 27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Nah, adik-adik, itu adalah perkataan Petrus kepada Tuhan Yesus, ya. Nah, di situ dikatakan kami. Kami berarti bukan Petrus seorang diri, tetapi menyebutkan beberapa orang, ya. Nah, jadi yang dipakai sebagai kata kami itu menggantikan kata ke-12 orang murid, ya, termasuk Yudas Iskariot. Jadi kalau dicerna lebih lanjut, berarti kami 12 rasul ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Itu perkataan Petrus. Nah, Yudas Iskariot di antara ke-12 muridnya, murid Tuhan Yesus, dia yang dipilih oleh Tuhan Yesus untuk menjadi bendahara atau yang memegang uang, ya. Nah, adik-adik, kalau kalian di sekolah, ya, di kelas, ya, tentu ada pemilihan ketua kelas, sekretaris, dan bendahara. Loh, semua tanya, kalau kalian mau milih bendahara kelas, kalian kira-kira milih teman kalian yang bagaimana? Tentu kalian akan memilih teman kalian yang bisa dipercaya dalam memegang uang, ya. Juga bisa mencatat dengan benar, ya. Kalau misalnya siapa yang sudah bayar uang iuran kas, siapa yang belum, loh gak tak catat, wah itu gak baik, bendahara yang gak baik, ya, gak cocok untuk dipilih sebagai bendahara. Nah, dalam hal ini Tuhan Yesus sendiri yang memilih Yudas Iskariot untuk menjadi bendahara, ya. Hal ini dapat kita lihat dalam kitab Yohanes 12 ayat 6. Yohanes 12 ayat 6. Hal ini dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Nah, nats ini menjelaskan bahwa Yudas Iskariot adalah seorang pemegang uang kas. Tetapi dalam nats ini juga dijelaskan bahwa Yudas Iskariot juga seorang bendahara yang tidak jujur, ya. Dia sering mengambil uang kas, ya. Jadi dia kalau bahasa sekarangnya disebut pencuri atau koruptor, ya. Dia korupsi, ya. Nah, mengapa kok Yudas itu korupsi? Ternyata yang mengakibatkan dia korupsi karena adalah ketertarikannya terhadap harta dunia, ya. Ketertarikan Yudas akan kekayaan, ya. Ingin memperkaya dirinya sendiri. Nah, adik-adik, mungkinkah seorang anggota tim yang berkhianat bisa bersatu dengan anggota timnya? Contohnya, kalau kalian punya kelompok belajar atau kelompok bermain sama teman-temannya, kemudian salah seorang teman kalian itu berkhianat, apakah kalian bisa menerima teman kalian yang berkhianat ini? Tentu akan sulit, ya. Apakah orang yang sudah berkhianat bisa bekerja sama dengan baik? Tidak bisa, ya. Karena dia tidak bisa konsentrasi, tidak fokus pada tujuan timnya, ya. Masih ada tujuan lain yang dipikirkan. Entah itu
tujuan untuk memperkaya diri sendiri, atau mungkin dia membelot ke kelompok yang lainnya, bisa saja ya. Nah, apakah kita sebagai anggota tim Allah juga masih melakukan hal yang berlawanan dengan kehendak Tuhan? Kalau misalnya Tuhan menghendaki kita hidup jujur, ternyata kita sering berbohong, berarti kita juga melawan kehendak Tuhan. Jadi kita pun bukan anggota tim yang baik ya. Pernahkah terlintas dalam pikiran kita ketika kita memberi setengah perhatian kita kepada Yesus dan setengah lagi kepada hal-hal yang dilarang oleh Tuhan Yesus? Jadi kalau misalnya berdoa sih berdoa, baca Alkitab sih baca Alkitab ya, tetapi perbuatan-perbuatan yang dilarang Tuhan masih tetap dilakukan ya. Jadi ibaratnya seperti seseorang yang mempunyai dua anggota tim ya, satu timnya Tuhan, satu timnya iblis, ya kan? Nah, ayo kita baca dalam kitab Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Nah, ini perkataan Tuhan yang sangat jelas ya, bahwa kita tidak bisa menjadi anggota yang setia kalau kita memiliki dua tuan. Kita tidak bisa menjadi anggota tim yang baik kalau kita menjadi anggota dua tim, timnya Tuhan Yesus dan timnya yang lain. Tidak bisa ya. Itu dikatakan dengan tegas oleh Tuhan Yesus ya. Seperti Yudas yang telah memberikan setengah perhatiannya kepada uang dan setengah perhatiannya kepada Tuhan Yesus, telah menjerat dirinya menjadi seorang pengkhianat. Dalam hidup kita juga ada hal-hal yang dapat menjerat kita untuk menjadi seorang pengkhianat. Menjadi seorang pengkhianat anggota tim Allah. Contohnya hal-hal yang dapat menjerat kita, yaitu kebiasaan tidak jujur, baik dalam perkataan ya, misalnya berbohong, ataupun tidak jujur dalam perbuatan, misalnya mencontek ya. Nah, adik-adik, selain itu masih ada lagi, misalnya kemalasan. Misalnya kalian malas beribadah. Sekali malas, mungkin bisa saja lain kali juga malas lagi. Lama-lama makin malas. Akhirnya tidak ibadah lagi, tidak berdoa lagi, tidak membaca firman Tuhan lagi ya. Nah, ada lagi yang bisa menjerat kita menjadi seorang pengkhianat, yaitu kerajingan akan gadget. Nah, lihat ya, zaman sekarang tidak ada seorang anak pun yang tidak pegang gadget ya. Semuanya pegang. Dan kalau sudah pegang gadget, itu nggak pernah sebentar. Bukan cuma untuk pelajaran sekolah saja, tetapi juga untuk hal-hal yang lain. Misalnya main game, nonton drama, menonton dan mendengarkan lagu-lagu, musik ya, tim musik, anggota musik boy band, boy girl ya. Nah, biasanya hal-hal ini dapat menjerat kita sehingga waktu kita banyak tersita untuk memegang gadget kita ya. Makin lama kita menjadi kecanduan gadget dan kita melupakan hal-hal yang lain, termasuk
membaca renungan ya. Lose juga bertanya-tanya ini dalam hati, setiap hari Lose kirimkan renungan, berapa anak yang setia membaca? Ayo ya. Nah adik-adik, dosa ini kelihatannya dosa yang kecil, tetapi semakin lama semakin besar dan menjerat kita untuk menjauhkan kita dari Tuhan Yesus. Seperti Yudas, awalnya dia mengambil uang sedikit-sedikit, lama-lama makin banyak, dan akhirnya dia terjerat oleh ketamakannya, bahkan sampai menjual gurunya sendiri. Adik-adik, kita memang lemah. Kadang kita terjerat oleh hal-hal yang membuat kita tidak bisa lepas. Tetapi jangan lupa, Allah Bapa lebih besar dan lebih kuat daripada kita. Dia yang melepaskan kita oleh kuasanya. Dia juga Allah yang melepaskan kita dari kerakusan yang ada dalam diri kita. Kita dapat meminta Allah untuk menolong kita melalui doa-doa kita. Nah adik-adik, kalau misalnya kalian saat ini sudah terjerat dalam dosa-dosa yang awalnya kecil, makin lama makin menjerat dan makin besar, adik-adik, ingatlah, Tuhan bisa melepaskan kalian dari jerat ini. Yang penting yaitu satu, kalian mau datang kepada Tuhan dan mohon ampun, bertobat. Kalau bertobat artinya tidak diulangi lagi ya. Kalau mau, Tuhan ampunilah saya, tetapi besok diulangi lagi, itu namanya bukan bertobat ya. Jadi Lose memberikan kesempatan kepada kalian untuk memikirkan hal-hal apa yang sudah menjerat kalian dan membuat kalian menjadi jauh daripada Tuhan, yang membuat kalian menjadi anggota tim yang tidak setia. Mari kita datang kepada Tuhan dan mengakui dosa-dosa kita. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami sudah belajar akan satu hal, yaitu tentang anggota tim yang berkhianat. Tuhan, kami tidak ingin menjadi anggota tim-Mu yang berkhianat, tetapi seringkali kami terjerat akan hal-hal yang ada dalam dunia ini, atau bahkan sifat-sifat kami, sehingga kami tidak bisa lepas dari jerat tersebut dan membuat kami menjadi jauh daripada Engkau. Tuhan, selidikilah kami, tolonglah kami, lepaskan kami daripada jerat ini. Tolonglah kami untuk dapat menguasai hati kami, menguasai diri kami, supaya kami dapat melepaskan diri, menolak hal-hal yang membuat kami terjerat. Tolonglah kami supaya kami dapat membatasi diri dalam memakai gadget kami. Tuhan yang memberikan kami hikmat supaya kami dapat dengan bijaksana memakai gadget kami. Tuhan juga menolong kami menguasai rasa malas kami, supaya kami tidak menjadi terjerat karena rasa malas, karena sifat-sifat malas kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus tetap bekerja di dalam hati kami, mengingatkan kami kembali kalau kami mulai kembali berbuat hal-hal yang menjauhkan diri kami dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan.
Kalian siapkan amplop kalian dan uang persembahannya dimasukkan dalam amplopnya dan kita memuji Tuhan sebuah pujian yang berjudul Betapa Hatiku. Kemudian doa persembahan dan doa penutup akan dibawakan oleh teman kita, Lea. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Ku miliki harta kekayaan
kepercayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih atas penyertaan yang telah diberikan sehingga kegiatan ibadah yang kami laksanakan hari ini berjalan baik dan lancar. Dan juga terimalah persembahan kami hari ini sebagai ucapan syukur atas berkat yang tidak pernah habis dari-Mu. Terima kasih sudah memberikan kesehatan kepada orang tua kami sehingga mereka bisa mengambil rezeki yang telah Kau taburkan ke bumi ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami sehari-hari. Berkatilah agar firman-Mu dapat berguna bagi masa depan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar dapat menolong kita untuk menjadi anggota tim yang baik, yang setia kepada Tuhan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman kita Lea yang sudah melayani doa persembahan dan doa penutup pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk minggu depan, jangan lupa kita akan bersama-sama merayakan Paskah pada sore hari jam 4:15 melalui Zoom. Untuk alamat Zoom akan dibagikan menyusul. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. Happy Sunday.